kasihi di dalam Yesus Kristus, salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan, malam ini kita bisa kembali berkumpul memuji dan memuliakan Tuhan. Siapa yang bersuka cita malam ini boleh angkat tangannya. Puji Tuhan. Dan malam ini adalah malam yang spesial, khususnya kita sebagai orang percaya memperingati hari ini sebagai hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Untuk itu mari kita bersama-sama buka firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan bagi kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Yesus menjanjikan penghibur. Dan saudara, ini nubuatan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia disalibkan, mati, bangkit dan naik ke surga. Mari kita lihat ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, tema kita malam ini adalah Roh Penolong diam di dalam kita. Roh Penolong diam di dalam kita. Nah, saudaraku yang kekasih, seperti yang saya katakan bahwa firman Tuhan ini sudah diberitakan oleh Yesus sebelum Roh Kudus itu dicurahkan. Dan benar, saudara, bahwa apa yang disampaikan Yesus kepada murid-murid pada waktu itu, dan juga kalau kita belajar perjanjian lama di dalam kitab Yoel pasal 2, kita mendapati bahwa Yesus telah menjanjikan, atau para nabi telah menubuatkan bahwa Roh Kudus itu akan dicurahkan ke atas semua orang yang percaya. Dan saudara, 2000 lebih tahun yang lalu Roh Kudus itu sudah dicurahkan buat saya dan saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, banyak beredar di luar yang menyerang kekristenan tentang apa yang kita percaya. Mereka berkata, kok orang Kristen punya 3 Allah. Mungkin saudara pernah lihat video atau saudara pernah baca banyak serangan agama-agama yang lain yang menyerang kita bahwa kita memiliki 3 Allah. Nah, saudara yang kekasih, itu memang kalau kita melihat dengan benar atau kita membaca Alkitab, memang kelihatannya seperti itu. Di dalam bacaan kita saja, di situ dikatakan aku itu Yesus, meminta kepada Bapa. Ada lagi pribadi yang lain, yaitu Bapa. Mengutus seorang penolong lain, berarti ada satu pribadi yang lain, yang namanya Roh Kudus. Berarti saudara ada 3 Allah. Dan saudara, mereka memakai satu ayat di dalam Matius. Kita buka sama-sama Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mengapa mereka katakan 3 Allah? Karena memakai kata dan. Berarti ada Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, saudara yang kekasih,
Alkitab tidak memakai kata atau. Nah, saudara yang kekasih, namun kita sebagai orang percaya harus benar-benar memahami pengajaran tentang Tritunggal, supaya kita juga tidak disesatkan atau kita juga tidak diombang-ambingkan oleh apa yang disampaikan oleh orang-orang di luar sana. Ulangan pasal 6 ayat 4. Firman Tuhan berkata kepada kita seperti ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Sama-sama kita baca, Tuhan itu apa? Esa. Alkitab saya dan saudara berkata bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Nah, saudara, kalau saudara membaca kata Allah, itu saudara ada memiliki pengertian yang berbeda. Ada memakai kata Eloah. Saudara, kalau dalam bahasa Ibrani, Eloah itu artinya tunggal. Nah, kata Eloah itu ditulis 250 kata di dalam perjanjian lama. Tetapi ada satu kata lagi yang disebut dengan Elohim. Nah, kalau sudah ditambahin, itu berarti jamak. Nah, kata Elohim itu sekitar 2.500 kata. Jadi Eloah tunggal itu 250, Elohim jamak, yang memberitahukan kepada kita bahwa ada 3 pribadi, itu 2.500 kali. Nah, saudara yang dikasih, sehingga Alkitab berkata kepada kita, dunia tidak menerima Roh Kudus karena mereka tidak mengenal Dia. Mengapa saya dan saudara menerima Dia? Karena kita mengenal Dia. Seorang teologi dan seorang filsuf yang bernamanya Anselmus, seorang yang sangat-sangat terkenal di Inggris, dia berkata begini: untuk mengerti kita harus percaya dulu. Nah, banyak orang mau masuk dulu dalam pengertiannya baru percaya. Amin. Banyak orang mau mengerti dulu baru percaya. Tetapi seorang Anselmus ini, seorang tokoh yang sangat berpengaruh di abad pertengahan, sekitar tahun 1023 sesudah Masehi, dia berkata begini: ketika engkau beriman, maka engkau dapat mengerti, engkau dapat melihat, engkau dapat mengenal apa yang tidak dapat diterima dari pengetahuan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini saya mau katakan bahwa benar saudara, kita punya Tuhan memiliki 3 pribadi. Jadi saudara, Bapa itu pribadi Bapa, Yesus itu pribadi Yesus, Roh Kudus itu pribadi Roh Kudus. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus. Demikian Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Yesus. Nah, saudara, pribadi itu saya mau kasih contoh supaya lebih jelas. Di sini semua kita ya punya pribadi. Saya namanya Adi, saya punya pribadi. Pribadi itu kalau kita katakan pribadi itu dia punya pikiran, perasaan dan kehendak. Ini pribadi saya. Ibu Dina, pribadinya Ibu Dina, dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Namun kita semua di sini hakikatnya adalah manusia, betul? Tidak ada di sini yang bukan manusia. Ada yang bukan manusia, ada jin atau apa, tidak ada. Jadi saya pribadi, Ibu Paula pribadi, Ibu Dina pribadi, tetapi hakikat kita itu adalah manusia. Nah, itulah contoh sederhana untuk kita bisa menjelaskan bahwa Bapa itu pribadi, Yesus atau Anak itu pribadi, Roh Kudus itu pribadi.
Tetapi ketiga pribadi itu punya hakikat kealahan yang sama. Mereka diikat di dalam kealahan yang sama. Nah, coba kasih lihat gambar ini, saudaraku. Kita lihat bersama-sama. Nah, saudara perhatikan, Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Putra, Putra bukan Bapa. Tetapi Putra adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Mereka diikat, pribadi-pribadi ini diikat di dalam satu hakikat yang namanya Allah. Bapa tidak lebih dari anak, anak tidak lebih dari Bapa. Anak tidak lebih dari Roh Kudus, demikian Roh Kudus tidak lebih daripada anak, tidak lebih dari Bapa. Mereka setara. Amin. Sehingga kalau kita belajar tentang Roh Kudus, maka kita harus menghormati dia sebagai pribadi. Ajaran Yehova yang beredar di luar itu mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya tenaga, hanya kuasa. Roh Kudus bukan pribadi. Oh, Roh Kudus itu hanya kuasa, yang mereka tinggikan hanya Yesus. Roh Kudus bukan pribadi. Tetapi Alkitab saya dan saudara berkata bahwa Roh Kudus itu bisa berduka. Amin. Dia bisa merasakan, dia mengajar, dia menuntun, dia membimbing. Roh Kudus bisa juga merasakan seperti yang saya dan saudara rasakan. Itu hanya bisa dilakukan, dialami oleh pribadi. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita lihat Ulangan 33 ayat 27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawah ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Ayat ini mencatat bahwa Allah itu kekal, Bapa itu kekal, demikian juga Anak itu kekal. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Artinya, Bapa itu kekal, Yesus juga kekal. Amin. Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, Abraham lahir, aku sudah ada. Bahkan Yesus sudah ada ketika penciptaan itu dilakukan. Ketika saya dan saudara diciptakan, Alkitab berkata, baiklah kita, jamak saudara. Artinya, ketika Tuhan menciptakan saya dan saudara, di situ ada Bapa, di situ ada Yesus, di situ juga ada Roh Kudus. Baiklah kita menciptakan manusia. Jadi saudara, Yesus itu kekal. Kemudian mengenai Roh Kudus, Ibrani 9 ayat 14. Firman Tuhan berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara lihat betapa lebih darah Kristus yang oleh Roh Kudus yang kekal. Jadi Roh Kudus itu juga kekal. Sehingga saudara, jangan kita urutkan Bapa lebih tinggi dari Anak, karena Bapa yang sering disebut lebih dahulu, baru Anak, baru Roh Kudus yang paling rendah. Tidak, saudara. Tiga-tiganya sama. Ketika saudara menghormati Bapa sebagai Allah, kita menghormati juga Yesus sebagai Allah. Demikian juga kita menghormati Roh Kudus sebagai Allah, karena mereka setara. Mereka adalah Allah yang kekal. Amin, saudara. Amin. Nah, hari ini saudara, kita sedikit belajar tentang Tritunggal, supaya ketika orang lain bertanya kepada saudara mengapa Allah saudara tiga, saudara bisa menjelaskan Allah kita tidak tiga, cuma satu, tapi punya tiga pribadi. Amin. Dan masa ini
Masa di mana Roh Kudus dicurahkan adalah masa di mana pribadi Roh Kudus bekerja sampai hari ini. Dan saudara, Roh Kudus sudah diutus dan tinggal di dalam hidup saudara. Mari bilang, terima kasih Roh Kudus, Engkau mau tinggal di hidup saya. Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu disebut dengan penolong lain. Nah, ini juga menjadi masalah. Tafsiran yang beredar di luar mengatakan bahwa penolong lain adalah nabi mereka. Hari ini saya mau katakan penolong lain itu berbicara tentang Roh Kudus. Dan Yesus berkata Roh Kudus akan diberikan kepada saudara untuk tinggal di dalam hidup saudara. Dia adalah penolong. Roh Kudus itu penolong kita. Saudara, ketika Tuhan izinkan saya dengan istri tahun lalu, kami ke Turki pada bulan September. Saudara, dalam pikiran kami, pertama bagaimana nanti kami bisa tiba di sana. Ya namanya juga baru keluar negeri, saudara. Kalau antar provinsi mudah kan, saudara? Di mana-mana tulisannya itu bahasa Indonesia. Ini keluar negeri, saudara. Tulisannya bahasa Inggris. Ya maklumlah saudara, kita ini little-little. Inggris kecil, sedikit-sedikit sudah. Tetapi saudara yang kasih teman kami yang ajak ke sana, dia kemudian menolong kami dengan cara memberitahukan bagaimana melalui imigrasi, bagaimana kemudian naik pesawat dan turun di bandara yang dituju. Karena waktu itu penerbangan kami dari Jakarta via Abu Dhabi dan dari Abu Dhabi itu ke Istanbul. Saudara, perjalanan kalau tidak salah itu sekitar 18 jam. 14 jam. Nah, saudara, dia memberitahukan hal-hal yang penting. Dan saudara, mengapa dia memberitahukan? Karena dia sudah beberapa kali mengunjungi negara. Dan saudara, ketika kami pergi, memang betul apa yang dia ngomong. Ketika kami tiba di bandara di Jakarta itu sudah biasa. Namun penerbangan kami ke Abu Dhabi, saudara, tiba di sana. Di pelang itu ditulis petunjuk-petunjuk itu bahasa Arab sama bahasa Inggris. Untung ada bahasa Inggrisnya, saudara. Kalau tidak ada bahasa Inggris, saudara, saya tidak tahu bacanya bagaimana. Saya mau telepon Palai dulu tanya, ini Palai ini bahasanya ada tulisan begini. Tapi mungkin Palai bilang, wah kita butuh Roh Kudus untuk menerjemahkan. Tetapi karena teman saya sudah mengarahkan kami, 5 jam kami di Abu Dhabi, kami duduk saja di situ. Saya bilang sama istri saya, jangan coba-coba keluar. Sewaktu kamu keluar dan kamu hilang, saya tidak punya kekuatan untuk mencarinya. Selamat tinggal. Tapi dia bilang di sini terlalu dingin. Saudara, memang sangat luar biasa, saudara. Saya kagum, walaupun mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar, bukan Tuhan Yesus, tetapi negaranya sangat kaya. Saudara masuk Abu Dhabi itu, saudara, internet wifi-nya gratis, tidak perlu pakai paspor dan lancar sekali. Dari bandara saudara lihat kota itu terang. Kalau Makassar, saudara dari atas lihat itu banyak yang gelap daripada terangnya. Itu kota kaya siang, saudara. Palai ini sudah berapa kali lewat sini. Nah, saudara yang dikasih, kemudian kami tiba di Istanbul, perjalanan beberapa jam. Tiba di sana, teman kami punya teman orang Siprus tinggal di Istanbul, saudara. Dia sangat kenal kota itu dengan baik. Dan selama 3 minggu kami di sana, dia mengantarkan kami kemana saja. Dia tahu naik taksi, dia tahu naik tren, dia tahu naik kereta api, dia tahu semua, dia ajarkan kami, dan kami tidak pernah tersesat. Dia sangat menolong kami. Nah, saudaraku yang dikasih, mengapa saya kisahkan ini? Karena kita punya penolong yang lebih daripada apa yang saya ceritakan. Kita punya yang namanya Roh Kudus. Amin. Nah, apa yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita ketika dia diam di dalam saya dan saudara? Dan persoalan diam ini, saudara, bukan untuk sesaat. Sebab ada begitu banyak orang Kristen yang percaya begini, saudara.
Roh Kudus itu akan keluar saat saudara berdosa. Lalu saya bilang, apa bedanya Roh Kudus dengan kutu loncat? Iya kan saudara? Kalau kutu loncat saudara hinggap di satu tempat, tiba-tiba kalau sudah tidak ada lagi makanan di situ, dia pindah lagi ke tempat yang lain untuk mendapatkan makanan. Roh Kudus itu tinggal menetap di dalam orang-orang yang menaruh iman dan pengharapan kepada Yesus. Amin. Sekalipun mungkin dalam perjalanan hidup saudara ada sedikit terpeleset, sekalipun mungkin dalam hidup saudara ada sedikit menyimpang, apakah Roh Kudus pergi? Saya katakan tidak. Dia tetap ada di dalam saudara. Dia tinggal dalam hidup saudara untuk menolong saudara. Ada amin saudara? Yang pertama, apa yang Roh Kudus lakukan? Ini dia, Roma 8 ayat 15 dan ayat 16. Apa yang Roh Kudus lakukan bagi kita untuk menolong kita? Sebab kamu tidak menerima roh, ini dia, huruf kecil, roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Orang Kristen tidak perlu takut lagi. Kita sebagai anak Tuhan tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Oh Pak Pendeta, kalau begitu takut khawatir itu berdosa. Saya tidak katakan seperti itu. Kita seringkali juga takut, seringkali juga khawatir. Tetapi hari ini Alkitab mau berkata kepada kita, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Ini dia. Tetapi kamu telah menerima apa saudara? Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yang pertama, Roh Kudus menjamin posisi saudara di hadapan Tuhan. Selama Roh Kudus ada di dalam diri saudara, Roh Kudus akan bersaksi terus-menerus di hadapan Bapa bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Amin. Saya dan saudara bukan budak lagi. Saya dan saudara bukan orang asing lagi. Dalam konteks kita bukan hamba lagi, dalam tanda kutip. Saya dan saudara itu anak. Kita ini anak, saudara. Coba saudara lihat diri saudara sendiri, anak atau tidak? Artinya begini, selama Roh Kudus ada di dalam diri saudara, maka posisi saudara itu jelas, bukan kabur. Posisi saudara jelas, kita itu anak. Nah, sebagai anak saudara, kita punya yang namanya apa saudara? Garansi, kita punya yang namanya kesempatan, kita punya yang namanya hak-hak sebagai anak. Kalau saudara punya anak, saudara akan tahu bahwa anak itu punya yang namanya kewajiban dan hak. Kewajiban anak itu pastinya dalam masa-masa dia belajar itu sudah pasti dia belajar, kewajibannya. Yang kedua, kewajibannya itu adalah dia membantu orang tua. Saya bilang sama anak-anak saya, ingat, kalian punya kewajiban yang pertama itu belajar. Dan yang kedua membantu orang tua. Kalian sudah besar, sudah bisa cuci piring, sudah bisa cuci pakaian sendiri, sudah bisa rapiin kamar sendiri. Saatnya kalian harus lakukan. Saudara, saya tidak manjain anak saya, karena saya tahu dunia itu keras. Dunia di luar itu keras. Boleh kita manjain anak pada konteksnya, tetapi kita perlu mendidik anak supaya mereka tahu kewajiban mereka. Tetapi selain kewajiban, mereka punya hak. Hak untuk apa? Hak untuk tidur, hak untuk makan, hak untuk mendapatkan studi yang layak. Banyak haknya. Hak untuk bermain. Tapi ingat, hak bermain pun ada batasnya. Jangan cuma hak yang dituntut, kewajiban tidak. Nah saudara, saya mau ngomong ini karena saya dan saudara anak Allah, kita punya hak.
coba saudara lihat ayat berikutnya. Ayat 17. 4. Dan jika kita adalah anak, jika saya dan saudara itu anak, ini dia, maka kita juga, sama-sama baca, adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima apa? Kok suaranya kecil? Menerima apa? Haleluya. Menerima janji Allah. Nih, saudara punya hak untuk terima yang dijanjikan Tuhan di sini. Tidak ada di luar, di buku yang lain di sini. Di sini ada perintah, ada janji. Dan semua janji itu menjadi bagian saudara. Kalau saudara, janji apa yang saudara butuh? Kesehatan? Semua ingin sehat? Ingin. Semua ingin umur panjang? Ingin. Semua ingin diberkati dalam pekerjaan, usaha, bisnis? Ingin. Semua ingin punya pasangan hidup yang takut Tuhan? Yang mudah-mudahan? Kok jawabnya cuma penginjil ini? Yang mudah-mudahan, amin. Kalau saudara tidak amin, keras surga tidak dengar. Yang datang bukan yang takut Tuhan. Saya dulu duduk dan gembala saya dulu waktu khotbah. Percayalah bahwa engkau akan mendapatkan pasangan hidup yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus siapa yang mengatakan amin? Saya paling besar. Amin. Dan orang lihat apa ini? Itu masih mudah-mudahan, saudara, betul. Apalagi, saudara, ayat itu jangan ditutup dulu. Orang-orang yang berhak, saudara berhak atas semua janji. Jadi saudara mau minta atau tidak minta, banyak orang katakan klaim janji Tuhan. Saudara tidak klaim pun. Roh Kudus sudah bersaksi di hadapan Bapa, di hadapan Allah. Roh Kudus katakan dia anak, dia layak terima janji. Saya dan saudara layak terima. Nah, pertanyaannya saudara hari ini, saudara percaya atau tidak? Itu yang membuktikan janji itu digenapi atau tidak. Banyak orang tidak percaya, tapi saya percaya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa saya anak, saya berhak terima janji dari Tuhan. Amin. Nah, saudara punya kekasih, yang kedua, mari kita lihat apa yang Roh Kudus lakukan sebagai penolong ketika dia tinggal di dalam kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang Alkitab katakan? Mari kita buka bersama-sama Yohanes 16 ayat 8 dan ayat 13. Dan kalau ia datang, Roh Kudus itu datang dan sudah datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang dan sudah datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan apa saudara? Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang kedua, Roh Kudus menuntun saya dan saudara agar ini dia tetap dalam kebenaran. Saudara, bukankah kita seringkali keluar dari kebenaran? Tugas Roh Kudus menolong kita untuk berkata, hei, kembali, jangan menyimpang. Roh Kudus mencegah saya dan saudara untuk tidak keluar dari kebenaran. Alkitab dengan jelas berkata, dia memimpin. Nah, orang yang memimpin tidak pernah ada di belakang atau di samping. Amin. Dia selalu ada di depan. Kalau dikatakan pemimpin, dia ada di depan. Itu sebabnya Yesus itu pemimpin. Dia gembala buat domba-domba. Pernahkah saudara lihat gembala domba di belakang domba? Tidak.
hanya cuma gembala itik yang ada di belakang itik. Hanya cuma gembala sapi yang ada di atas sapi. Dia menaiki sapinya. Tapi kalau gembala domba, dia ada di depan. Artinya, Roh Kudus itu memimpin kita di depan karena dia itu kebenaran. Dia menuntun saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara tidak gampang jatuh, tidak gampang tersesat. Dan saudara, bukan cuma itu saja. Roh Kudus yang ada di dalam kita membuat kita hidup dan tetap dalam kebenaran. Dia memperbaiki kelakuan kita. Dulu kita orang yang tidak benar. Kita orang yang punya tabiat daging. Perilaku-perilaku kita jahat. Nah, Roma pasal 8 ayat 13 berkata kepada kita seperti ini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Dengar baik. Orang Kristen yang masih tetap di dalam daging, dia pasti mati. Artinya begini, orang Kristen yang sudah kenal Yesus, tetapi dia masih mengizinkan dagingnya lebih besar dan dia menuruti dagingnya, dia pasti mati. Mati apa? Rohaninya pasti mati. Dan kalau tidak bertobat, otomatis surga tidak menerima orang yang berdosa. Ada orang yang berkata, oh karena begitu besar kasih karunia Tuhan, benar. Tetapi bukankah Tuhan sudah menjelaskan bahwa kita harus bertumbuh dalam kebenaran? Nah, saudara perhatikan, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Artinya begini saudara, waktu kita belum percaya kepada Yesus, kita masih hidup di dalam perbuatan daging. Dan kita tidak bisa memadamkan dan mematikan seluruh keinginan daging kita. Nah, keinginan daging itu apa? Marah. Keinginan daging itu apa? Emosi. Keinginan daging itu apa? Iri hati, dendam. Keinginan daging itu apa? Pesta pora, pertikaian, dan segala macam yang jahat itu keinginan daging dan itu ada di dalam kita. Tetapi ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, namanya Dia kudus, maka Dia akan bekerja di dalam kita. Waktu kita izinkan Dia, Roh Kudus ambil alih hidup, Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus kuasai hidupku, Roh Kudus matikan perbuatan-perbuatan yang jahat di dalam hidupku. Maka saudara, Alkitab berkata, Roh Kudus bekerja untuk apa? Mematikan hal-hal yang daging itu dan menghidupkan perkara-perkara atau karakter-karakter Kristus di dalam hidup kita. Sehingga suatu waktu ketika kita berada di dalam satu keadaan di mana kita mulai sadar, kok saya dulu seorang yang marah, tapi hari-hari ini saya mulai berubah. Kok dulu saya orang yang iri hati, kalau lihat orang berhasil, kalau lihat orang diberkati, saya selalu cemburu, saya selalu lihat kok dia diberkati, saya tidak. Tapi sekarang ketika saya lihat orang itu diberkati, berhasil, saya katakan puji Tuhan, saya juga diberkati. Itu tandanya Roh Kudus sudah mengubah hidup saudara. Amin. Amin. Kalau dulu kita selalu lihat hal-hal yang berbau pornografi, kita suka di situ, kita senang di situ. Tetapi waktu saudara lihat itu dan saudara mulai jijik, saudara mulai merasa mual, saudara mulai kayaknya tidak cocok, itu tandanya Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup saudara. Saudara, dulu saya seorang perokok. Dan ayah saya tahu saya seorang perokok. Tapi saya tidak lakukan itu di depan dia. Saking takut dan menghormatinya saya sama dia, saya sembunyi-sembunyi. Ketika saya putuskan untuk datang mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan, waktu saya naik kapal, waktu itu saudara, trennya naik kapal karena pesawat sangat mahal. Saya langsung katakan, mulai hari ini ketika saya tiba di Makassar, saya tidak akan merokok.
Benar saudara, waktu saya datang ke tempat ini, saya kenal Roh Kudus. Bahkan ketika orang merokok di samping saya dan asap itu mengenai saya betul-betul benci itu barang. Kebencian itu benar-benar bukan kepada orang yang rokoknya, kepada rokoknya. Jadi saudara, Roh Kudus di dalam diri saudara selalu mengingatkan kita untuk benci terhadap dosa. Amin. Sekarang saudara uji diri saudara sendiri. Apakah saudara lebih senang kepada hal-hal yang berbau kebenaran atau hal-hal yang berbau dosa? Saudara uji. Ketika saudara mulai iri hati, lalu tiba-tiba ada suara Roh Kudus berkata, jangan iri hati. Bersukacitalah dengan orang yang berhasil. Tersenyumlah. Karena banyak orang susah lihat orang bersukacita. Dan bersukacita kalau lihat orang susah. Rasain dong. Itu nih saya bilang, lihat nih sebentar dia jatuh. Waktu orang itu jatuh kita bilang, rasain. Tuhan tambah lagi. Tuhan tambah dia lagi. Saudara, itu bukan nama Tuhan. Roh Kudus dimulai, dia menghancurkan karakter lama kita supaya kita tumbuh karakter yang baru. Apa itu karakter baru? Karakter Kristus di dalam kita. Kuncinya sementara. Saudara tidak perlu bergumul dan tengking dosamu. Dulu saya begitu saudara, sering tengking dosa saya. Amarah di dalam nama Yesus, hancur. Ibu bilang tengking-tengking, marah terus jalannya. Kita hanya perlu berdiam diri di hadapan Roh Kudus dan berkata, saya tidak mampu Roh Kudus. Saya tidak sanggup. Saya sering melukai orang lain. Roh Kudus tolong saya. Semakin saudara nempel dengan Roh Kudus, semakin saudara mendiamkan diri saudara dalam Tuhan Roh Kudus, semakin dia mengerat perlahan-lahan. Waktu ada timbul marah, waktu ada mau timbul kecewa, waktu mau timbul iri hati, tiba-tiba saja saudara perasaan itu hilang. Ada sesuatu yang Roh Kudus kerjakan. Amin. Itulah pekerjaan Roh Kudus untuk menolong kita, supaya waktu nafiri itu berbunyi, sangkakala Allah berbunyi, ketika Yesus turun dengan para malaikat dan orang-orang kudus di bukit Zaitun, kita didapati tidak bercacat sebagai mempelai wanita, mempelai perempuan. Jangan sampai saudara seperti lima gadis yang bodoh. Jangan sampai pakaian kita compang-camping, bahkan kita tidak berpakaian dan kita telanjang. Kenapa? Karena kita tidak hidup di dalam penguasaan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita menjelang kedatangan Kristus yang sudah tidak lama lagi. Roh Kudus datang untuk mempersiapkan mempelai Kristus. Siapa mempelai? Saya dan saudara. Dan kita harus berpakaian yang bersih. Kita punya jubah yang bersih. Ada amin? Mari saudara, bilang Roh Kudus, Roh Kudus saya tidak mampu. Tolong saya supaya saya kuat. Saya bisa mengalahkan daging saya. Yang terakhir saudaraku, mari kita buka Roma 8 ayat 26 sampai ayat 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saya mau tanya saudara, saudara tidak tahu berdoa? Pasti jawabannya tahu. Kedua, apakah saudara tahu berdoa menurut kehendak Allah? Tahu? Pasti jawabannya ya dan ada tidak. Nah inilah dia. Kata tidak tahu ini saudara berbicara tentang kita kadang-kadang berdoa untuk kepuasan kita, untuk hawa nafsu kita, untuk supaya kita dan kita. Jarang sekali saudara kita berdoa untuk orang itu. Yang kita berkati, yang kita berdoa kita. Tuhan tolong agar saya umur panjang. Tuhan tolong
supaya pekerjaan saya berhasil. Tuhan tolong supaya studi saya berjalan dengan baik. Tuhan tolong saya. Kadang-kadang sudah dalam konteks kita bergumul, kita harus tahu bahwa Tuhan sedang mengajari kita untuk kita yang berubah, bukan pergumulan kita yang diubah. Sekali lagi, kadang-kadang saudara, ini yang saya alami dalam beberapa bulan ini. Saya berdoa, saya ingin masalah saya selesai. Tetapi di dalam doa saudara, ternyata yang Tuhan ubah bukan masalah saya, tetapi Tuhan ubah saya. Saya yang berubah. Saya seperti berdiri di hadapan cermin yang besar dan saya melihat diri saya sendiri. Kamu lihat, saya bisa ubah masalah kamu dengan cepat. Bagaikan saya mengubah air menjadi anggur. Itu sudah tidak hitung detik. Sekali Yesus berkata cedoklah, maka air itu berubah jadi anggur. Tidak perlu hari, tidak perlu minggu, tidak perlu bulan. Tuhan bisa ubah masalah saudara dalam sedetik, bisa. Tapi apakah masalah saudara itu diubah dan berhasil saudara berubah? Belum tentu. Kadang masalah kita berhasil diubah Tuhan, kita lihat mujizat, tapi diri kita tidak berubah. Semakin saudara dan saya kenal Yesus, semakin jalan ini yang akan kita lalui. Artinya Tuhan mau kita dulu yang diubah oleh Tuhan, supaya waktu Tuhan mengubah masalah kita, Tuhan mendatangkan mujizat atas persoalan kita, kita akan berkata, Tuhan, ini karena Tuhan, bukan karena saya. Ada orang banyak berkata, oh ini karena saya, ini karena doa saya, ini karena iman saya, ini karena saya dan saya. Di mana Tuhannya? Itulah Roh Kudus berperan. Yang ketiga, Dia menolong kita untuk berdoa sesuai dengan yang Tuhan mau. Alkitab berkata, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Lanjut, ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah. Ini dia, Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, Roh Kudus menolong kita, membantu kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Itulah mengapa kita harus mengalir dengan Roh Kudus dalam doa. Doa itu bukan sistematika kalimat yang indah-indah. Banyak orang berdoa dengan kalimat yang indah, tapi kosong, hampa, tidak punya kuasa dan power. Hanya doa di bibir supaya orang tahu, wah doanya indah, menggerakkan, membuat kita terhanyut. Tetapi saudara, itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Panjangnya doa dan pendeknya doa bukan ukuran kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi Roh Kudus ada di dalam kita supaya kita izinkan Dia dan berkata, Roh Kudus, tuntun saya untuk berdoa. Apa yang harus saya doakan? Dan saudara, ketika Roh Kudus tuntun saudara, kadang-kadang doa kita bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Saya pernah dibangunkan Roh Kudus, saya gelisah saudara, jam 4 subuh, hanya untuk mendoakan beberapa keluarga yang punya pergumulan. Karena Roh Kudus izinkan saya mengingat orang itu dan saya mendoakan sampai saya menangis. Saya tidak tahu mengapa saya mendoakan orang itu. Ternyata saudara, orang itu waktu dia, saya telepon dia, saya tanya, kenapa ibu? Tuhan tahu hati saya mendoakan ibu. Pak tahu tidak, saya kena COVID dan saya baru sembuh. Dia tidak ada di jemaat ini. Saya mendoakan dia, makanya saya bilang, Bu, Roh Kudus tahu saya jam 4 subuh
Saya bangun berdoa untuk itu. Mungkin jemaat tidak tahu bahwa kami hamba-hamba Tuhan selalu mendoakan jemaat. Selalu kami sebutkan satu persatu. Sampai kita tanya Roh Kudus siapa lagi yang dilewatkan. Roh Kudus bilang sudah selesai. Mau ingat lagi, tidak ada nama jemaat lagi. Kalau yang sudah pindah, yang sudah keluar, saya tanya Roh Kudus masih bisa didoakan? Doakan saja. Tapi ada kalanya Roh Kudus bilang jangan lagi didoakan. Sudah ada gembala yang mendoakan dia. Amin. Saudara, izinkan Roh Kudus. Saya akhiri di sini. Izinkan Roh Kudus untuk membimbing saudara berdoa. Ingat, waktu Roh Kudus membimbing saudara, doa itu tidak tradisi. Rasa capek, gelisah, ini sudah jam berapa ya? Sepertinya baru 5 menit kok lama. Saudara kalau dengan Roh Kudus, itu saudara mengalir dan saudara rasakan tidak ada capeknya, bahan doa tetap ada dan doa saudara tetap bergairah. Ada sungai kehidupan yang mengalir dari hati saudara. Beda kalau doa hanya datang sampaikan kepada Tuhan ini. Tapi kalau saudara mulai datang dan berkata, ku buka hati untuk zaman. Ketika saudara berkata seperti itu, Roh Kudus ada di dalam diri saudara bilang, anakku, engkau izinkan saya bekerja. Lepaskan kendali atas hidupmu. Lepaskan kontrol atas waktumu. Lepaskan kontrol untuk perasaan. Aku yang ambil alih. Waktu Roh Kudus ambil alih. Perasaan Roh Kudus ada di dalam perasaan saudara. Hati Roh Kudus ada dalam hati saudara. Saudara akan tersentuh. Ada sentuhan-sentuhan surgawi yang membuat saudara semakin ingin doa, semakin ingin diam dalam hadirat Tuhan. Saudara tidak mau bergerak dan beranjak dari ruang doa saudara. Mungkin hari ini doa saudara mulai padat. Saudara mulai kering. Saudara hanya berpikir bagaimana jalan keluar masalahku. Izinkan Roh Kudus, dia sudah ada. Hanya mungkin kita belum lepaskan dia. Ketika saudara katakan, Tuhan, aku lebih banyak mengontrol hidupku daripada Engkau. Aku lebih banyak mengontrol perasaanku. Aku lebih banyak mengontrol pekerjaanku daripada Engkau. Hari ini lepaskan kontrol itu kepada Roh Kudus. Saat Engkau melepaskannya, hidup itu terasa ringan. Hidup itu terasa enteng. Sukacita walaupun pergumulan segunung, tapi kita akan tetap enteng dalam melayani. Tidak bosan-bosannya melayani, tidak bosan-bosannya datang beribadah, tidak bosan-bosannya mencintai Tuhan. Tuhan, sekalipun gunung persoalanku banyak, tapi aku punya Tuhan yang cintaku. Aku punya Yesus yang luar biasa kepadaku. Ketika aku berdoa, aku langsung tersambung ke hadirat Tuhan. Dengar baik, ketika saudara pada titik itu, Tuhan yang berperang gantikan saudara. Bukan lagi saudara yang berperang, Tuhan yang ambil alih masalah saudara, dan dia akan buat mujizat tepat pada waktunya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita malam ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.